Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama zaman. Hadirin jamaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita beriktikaf sejenak sebelum meninggalkan tempat. Semoga Allah jadikan di awal-awal pagi kita pada hari ini, Allah jadikan keberkahan pada diri kita dan juga di setiap aktivitas kita nanti menjelang malam hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita i'tikaf dengan melanjutkan sedikit daripada kajian-kajian rutinitas kita di bulan Ramadan ini, serial terkait dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada khususnya pada pagi hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat luar biasa, seorang figur yang patut kita contoh, pemuda yang sangat kokoh di dalam Islamnya, baik secara iman maupun secara kekuatannya, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punya cerita panjang lebar. Karena banyak para sejarawan menukil terkait dengan Sa'ad ini, baik dari awal-awal keislamannya maupun dia banyak punya cerita terkait dengan kepemimpinannya di dalam medan perang. Beliau pernah diamanahkan sebagai komando perperangan di dalam perang Qadisiyah. Saat itulah Sa'ad menjadi komando yang super heroik. Maka diceritakan di dalam sejarah-sejarah, bahkan tidak pernah terjadi trik atau formasi yang diatur oleh Sa'ad di dalam perang manapun sebelum terjadi perperangan Qadisiyah ini. Artinya cuman Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya skill atau yang punya cara untuk mengatur peperangan dengan cara yang seperti ini. Kita akan melihat lebih jauh nantinya. Di awal-awal keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas, kita bicarakan terkait dengan nasabnya. Nasabnya di kota Mekah termasuk orang-orang yang sangat mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk daripada kabilah Bani Zahra. Dan kabilah Bani Zahra ini adalah kerabat daripada kabilah ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan seandainya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungan kekerabatannya, maka bisa dikatakan Nabi harus memanggil kepada Sa'ad ini sebagai pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usia Sa'ad ketika masuk ke dalam Islam masih tergolong sangat remaja. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu seumuran dengan Bilal bin Abi Rabah, seumuran dengan Bilal dan lain sebagainya. Dan beliau masuk ke dalam Islam sampai Sa'ad mengatakan, saya butuh hanya 7 hari setelah Nabi dinobatkan menjadi Rasul, dan saya masuk sebagai orang yang ketiga masuk ke dalam Islam. Mulianya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayangnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini
punya kedua orang tua yang tidak mau masuk Islam dan sangat kokoh memegang agamanya terdahulu. Sa'ad bin Abi Waqqas, di saat beliau masuk ke dalam Islam dan pulang ke rumah, orang tuanya mengetahui bahwa Sa'ad sudah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas diusir dari rumahnya. Padahal Sa'ad ini termasuk anak yang sangat-sangat berbakti kedua orang tuanya. Sampai dikatakan bahwasanya orang tuanya, ibunya mengatakan, kalau seandainya engkau masih berpegang teguh kepada Muhammad, maka aku tidak akan makan selama engkau meninggalkan agama Muhammad. Sampai mati aku tidak akan makan lagi. Sampai ibunya ini kurus, kemudian menyusut, kekuatannya melemah, benar-benar tidak makan. Sampai saat mengatakan, wahai ibu, kalau engkau, aku memang mencintaimu dan mencintai ayahmu. Kalau seandainya engkau punya nyawa, beribu nyawa, satu demi satu keluar nyawamu, aku tidak akan meninggalkan agama Allah dan Rasulnya. Aku memang mencintaimu, tapi cintaku kepada Allah dan Rasulnya melebihi kepadamu 1000 kali lipat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka turunlah ayat ini di dalam surah Al-Luqman, wa jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini ayat turun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam. Tapi bagaimana sebuah hukum kalau seandainya orang tua masih kafir, kemudian kita mu'allaf misalnya, maka ini berlaku sampai sekarang. Apa kata Al-Quran? Kata Allah, tetap ketika mereka memerintahkanmu untuk kafir, jangan patuhi mereka, tetapi tetap masih harus berbakti kepada mereka sebaik-baik bakti. Nah, ini ajaran agama kita. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika setelah masuk Islam tumbuh sebagai pria yang sangat kokoh keimanannya. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut perang bersama baginda Nabi SAW. Di setiap peperangan pasti ada Sa'ad. Sa'ad dikenal sebagai seseorang yang sering diamanahkan oleh pemimpin. Saat itu Nabi SAW maupun khalifah-khalifah setelahnya sebagai pemimpin atau pasukan anggota pemanah, karena skillnya dalam memanah luar biasa. Dari kecil temannya cuma busur panah tuh. Dari kecil temannya hanya busur panah saja. Seakan-akan Allah sudah menyiapkan ini pria sebagai pembantu Nabi SAW di medan perang nanti, bagian pemanahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemarin kita cerita di perang Uhud, salah satu anggota yang berada di Jabal Rumah yang menargetkan musuh-musuh dari atas. Kalau kita istilahkan zaman sekarang sebagai sniper, ya, penembak jarak jauh dan jitu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah perang Uhud terjadi, kemudian wafat baginda Nabi SAW pada masanya di Khalifah Umar bin Khattab. Inilah di saat Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahkan menjadi komando untuk menaklukkan pasukan Persia di Syam. Dikenal dengan perperangan atau perang Qadisiyah sekitar 634 Masehi kalau tidak salah. Artinya di Hijriyah itu termasuk ke dalam di tahun 13 Hijriah atau 14 Hijriah kalau saya tidak salah. Artinya setelah wafat baginda Nabi SAW di 10 Hijriah, 2 tahun setelahnya dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan Sa'ad juga ikut ke peperangan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perang Riddah, perang apapun ikut Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai pada tahun ke-13 atau 14 Hijriah, Umar ibn Khattab saat itu baru awal-awal memimpin. Maka saat itu kita kenal di saat masa Umar bin Khattab itu, fokus Umar itu untuk ekspansi Islam ke wilayah di luar Jazirah Arab. Artinya ke Persia, ke Umayyah,
kemana-mana itu sudah fokus di sejak zaman bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada suatu ketika di mana Umar bin Khattab memberikan perintah sebelum perang terjadi perang Qadisiyah, ini Umar sudah pernah menaklukkan negeri-negeri Syam, di antaranya Irak dan lain sebagainya. Maka perang Qadisiyah ini adalah perang ketiga atau kesekian kalinya setelah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan wilayah Persia, sebagian wilayah Persia. Maka saat itu seakan-akan Umar bermimpi dan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya tersebut Umar mendapatkan seberapapun pasukan, sedikit maupun banyaknya, maka wilayah Persia akan tertaklukkan di tangan Umar bin Khattab. Saat itu Umar dengan pedenya ingin melanjutkan terus ekspansi demi ekspansi sampai di perang Qadisiyah ini terjadi. Perang Qadisiyah terjadi saat itu ketika Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada seluruh pemuka-pemuka Jazirah Arab, bahkan non-Arab. Jadi saat itu Umar mengumumkan perang ini bisa diikuti oleh siapa saja, tidak mesti pasukan yang terlatih. Artinya masyarakat biasa, asal laki-laki yang mau ikut berjihad silahkan, atau partisipan pun boleh ikut. Ini disiapkan luar biasa peperangan yang terjadi. Bahkan saat itu kaum muslimin terkumpul sampai 30.000 pasukan. Padahal sebelumnya tidak pernah terkumpul sebanyak ini. Di perang-perang sebelumnya, sebelum tidak terkumpul 30.000 pun, Umar bin Khattab dengan pede dan berhasil. Apalagi ini terkumpul 30.000 pasukan, terdiri dari pasukan-pasukan terlatih, kemudian terdiri daripada masyarakat sipil biasa, kemudian terdiri dari partisipan. Jadi istilahnya memang ini perang terbuka, siapapun boleh ikut berjihad. Saat itu kaum muslimin siapa yang tidak mau cita-cita jadi anggota membership daripada pasukan mati syahid nantinya. Maka ikutlah terkumpul sekitaran 30.000 pasukan. Pergilah berangkat ke negeri Syams. Kita tahu wilayah Syams yang di sana ada satu kota yang luar biasa megahnya disebut dengan Madain. Madain tersebut saat itu dipimpin oleh satu raja, atau mereka disebut dengan Kisra saat itu. Kisra mereka punya nama individunya, namanya Yazdajar. Yazdajar ini diangkat sebagai pemimpin yang sangat congkak biasa. Artinya normalnya para pemimpin pada zaman itu kenal dari sejak Fir'aun itu, kalau setiap pemimpin bahkan sudah menganggap dirinya seperti Tuhan. Yazdajar. Kemudian Umar ibn Khattab melakukan perjalanan menuju ke Syam, tapi di tengah perjalanan Umar bin Khattab teringat, kalau saya melanjutkan perjalanan ini, artinya masih tidak jauh dari kota Madinah saat itu. Kalau saya melanjutkan perjalanan ini, maka banyak daripada kerjaan-kerjaan yang harus saya penuhi di kota Madinah. Seakan-akan Umar mengatakan seperti itu, ingin menetap di Madinah saja, kalian saja yang berangkat. Saya percaya dengan kalian. Jangankan dulu saya pernah memimpin ekspansi tidak sampai 30.000 bisa berhasil, dan kali ini juga saya berhasil meskipun bukan saya yang memimpin. Seakan-akan Umar ingin mengatakan demikian. Maka diajukan, bagaimana pendapat kalian? Maka para sahabat yang lain memberikan pendapat, wahai Umar, kalau begitu kau tinggal saja, tinggal saja di kota Madinah. Ada juga yang mengatakan, wahai Umar, ikut bersama kita, hanya engkau yang layak memimpin pasukan. Kalau tidak, meskipun memang ini jumlah kita besar, tapi kalau pemimpinnya tidak bermutu, maka juga sama, pecah kacir bahkan. Ada yang berikan pendapat, tidak wahai Umar, kamu harus ikut. Mayoritas mengatakan Umar harus mengikuti atau memimpin perang tersebut. Saat itu
tampillah Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar, wahai Umar, wahai pemimpin kami, saya melihat bahwa engkau lebih tepatnya di Madinah mengurusi seluruh urusan umat. Biar kami saja yang berangkat, tapi utuslah satu orang pemimpin yang memang potensinya atau kemampuannya seperti engkau. Ada sahabat mengatakan, si fulan ya Umar. Tidak, orang cocok. Si fulan, berikan pendapat si fulan. Sampai satu orang yang tampil ini mengatakan kepada Umar, ya Umar, saya punya kandidat sepertimu. Ini orang yang cocok sepertimu. Siapa? Kata Umar. Saya punya, wahai Umar. Ya siapa? Katakan. Ini orang sengaja bikin penasaran seluruh kaum muslimin ya. Cari sensasi istilahnya. Sampai Umar mengatakan, siapa? Katakan, wahai seseorang, wahai fulan. Sampai sahabat ini mengatakan, ini orang sahabat Nabi, ahli pemanahnya Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar langsung teringat, betul, kau benar, pendapatmu kami setuju. Sa'ad bin Abi Waqqas yang layak untuk menggantikan saya untuk memimpin perang tersebut. Maka dikirimkan surat kepada Sa'ad saat itu di kota Madinah. Saat itu ditugaskan untuk mengurusi zakat mal, mengurusi harta anak yatim. Ya. Maka saat itu dikirimkan surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menggantikan Umar memimpin perang Qadisiyah tersebut. Sa'ad menyetujui, kemudian dibaiatkan, dan Sa'ad merasa ini memang penobatan yang paling bangga. Membuat Sa'ad bin Abi Waqqas sangat bangga. Diberikan satu amanah sebagai komando yang mengkomandoi pasukan paling banyak saat itu dalam sejarah Islam. Berangkatlah Sa'ad memimpin pasukan tersebut. Singkat cerita, ketika sebelum memasuki dan mendekati wilayah Syams, saat itu sudah masuk dan sudah berkemah di malam harinya, ya, mengutus 2 orang daripada anggotanya untuk memata-matai pasukan, untuk memata-matai pasukan. Sebelumnya bercerita terkait dengan saat menawarkan mengutus satu orang delegasi menyampaikan satu surat sebagaimana tradisi-tradisi sebelumnya untuk kepada Kisra untuk menyampaikan bahwa kami datang dari Jazirah Arab untuk mengajak kalian bertauhid kepada Allah yang Maha Esa. Kalau kalian tidak mau mengikuti agama kami, maka kalian dikenakan upeti. Kalau tidak mau juga, maka kita perang. Saat datang satu orang delegasi tersebut datang ke depan Kisra, ya, dan delegasi ini datang dengan penuh percaya diri. Datang membawakan surat, isinya, wahai Kisra, ya, bertuhanlah kepada Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, ya. Maka ikutilah agama kami. Kalau engkau tidak mengikuti, maka aku kenakan upeti. Kalau tidak, maka kita perang. Kisra melihat tersebut, tersenyum, tertawa. Ini dari mana orang Badui datang, tiba-tiba datang ke istana saja. Ibarat kita datang dari kampung pergi ke istana Presiden Amerika di Gedung Putih, datang, wahai Trump, tolong ikuti agama kami. Gimana gak ketawa Trump? Kita datang dari pelosok mana? Maka saat itu Kisra mengatakan, sampai-sampai di dalam surat tersebut yang luar biasanya ada satu kalimat yang tidak dipahami oleh Kisra, ya. Ada kalimat wa antum sahirun. Jadi istilahnya memberikan jizyah. Sampai saat itu Kisra mencari penerjemah, dan mereka juga bingung untuk mengartikan secara literal wa antum sahirun ini. Artinya kalau misalnya secara letterlek bahasa wa antum sahirun, engkau memberikan jizyah sampai kepada anak-anak kecil. Artinya mereka bingung, ini
apa maksudnya? Ternyata setelah dibahas dan setelah diteliti, wa antum shagirun itu artinya kalian meminta jizyah kalau tidak memberikan jizyah, kalau tidak kalian sampai terhina memohon-mohon kepada kami. Artinya shagirun itu kan kecil. Jadi artinya sampai mereka terhina memohon-mohon kepada kami, gitu istilahnya. Maka saat itu Kisra berunding dengan anggotanya, kemudian mengatakan memanggil satu komandan besar yang dipercayainya sepanjang tahun, namanya Rustum ini tidak pernah kalah di medan perang. Kalau dulu Persia lawan Romawi terus ini baru ada datang musuh baru istilahnya. Memang sebelumnya Nabi SAW memang pernah melakukan ekspansi beberapa kali, tapi mereka tidak familiar. Familiarnya mereka itu berhadapan dengan pasukan-pasukan dari bangsa Romawi. Pasukan-pasukan Persia ini, orang-orang Persia itu orang putih, tinggi, besar, berbeda dengan orang Arab. Justru secara fisik lebih besar daripada pasukan-pasukan, tubuhnya lebih besar orang-orang Persia dibandingkan orang-orang Arab sendiri. Maka saat itu, singkat cerita, Yazdajar pun, Kisra ini memanggil satu orang delegasi yang lain. Tolong kau panggil delegasi yang lain besok datang ke tempatku. Maka bergantilah, silih berganti datang menuju ke istana Yazdajar ini. Datang yang lain besoknya, dikatakan bahwa oleh Yazdajar, wahai orang, si fulan, delegasi daripada agamamu atau pasukanmu, tolong sampaikan kepada pemimpinmu bahwasannya kami tidak akan mengikuti kalian. Kalau kami tidak ingin mengikuti kalian, apa yang engkau dapatkan? Maka dikatakan, kalau kalian tidak mau mengikuti, ya tidak apa-apa, bayar jizyah, bayar pajak. Kalau tidak mau juga, ya udah kita perang. Kata pemimpin tersebut, kami tidak akan mengikuti agamamu sampai matahari terbit di sebelah barat. Artinya sampai kiamat pun tidak akan diikuti. Bagaimana mau mengikuti satu kabilah, satu bangsa yang kecil, yang dianggap mereka sebagai orang-orang Bani, yang bahkan mereka orang-orang Arab dulu yang tinggal di wilayah Persia itu diberikan makan sama mereka. Banyak mereka itu juga yang tinggal, orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Persia sebagai pengemis, peminta-minta. Maka mereka anggap ini orang datang dari bangsa-bangsa pengemis, dari bangsa-bangsa Badui, datang mengirimkan surat dan mengancam. Luar biasa ini. Tapi Rustum, yang pemimpin komando perang, itu melihat lain, memberikan pendapat kepada Kisra. Wahai Kisra, aku hanya menakuti satu orang yang datang dengan penuh semangat. Artinya Rustum melihat lain. Mereka memang dari bangsa bawahan, tapi semangatnya luar biasa. Dan ini ada sesuatu yang luar biasa pada mereka. Maka delegasi tersebut mengatakan, saat itu Kisra menawarkan, bagaimana kalau begini saja, kami mengangkat kalian sebagai kaki tangan kami. Kalian boleh pulang, tidak usah terjadi peperangan. Kami amanahkan sebagian daripada wilayah kepemimpinan kami, kerajaan kami di tempat kalian. Artinya kalian bisa membawa amanah, dan kami amanahkan kepada kalian wilayah sebagian daripada Syams dan kerajaan kami hibah kepada kalian. Artinya bisa kalian pimpin di sana. Siapa pemimpin kalian? Panggil ke sini, maka kita nobatkan sebagai pemimpin daripada kerajaan Persia. Saat itu apa yang dikatakan oleh delegasi tersebut, oleh kaum muslimin yang datang, dikatakan, wahai pemimpin, kami pernah hidup dengan seorang Nabi Allah, Nabi yang mulia. Kami tidak pernah tunduk kepada apapun. Kami datang ingin memperluaskan ajaran kami. Dan kata Kisra tersebut, ya sudah, kalau begitu datang besok lagi,
dan tolong utuskan delegasi yang lain. Singkat cerita, diutuslah delegasi yang lain. Saat itu Kisra dan Rustum sudah membuat rencana yang baru. Ini unik sekali ceritanya. Sampai diutus juga orang yang paling unik. Ini Kisra dan Rustum tidak pernah membuat trik yang seperti ini. Artinya Rustum dan Kisra ini melihat bahwasannya ini orang meskipun datang dari bangsa yang bawahan, artinya dari kasta bawahan, dari bangsa yang lemah, tapi punya rasa kepercayaan diri luar biasa. Coba kita buatkan istana kita megah, datang delegasi yang baru. Artinya saat itu 10 hari mereka menyiapkan singgasana yang luar biasa. Kemudian Rustum ingin Yazdajal ingin memperlihatkan suasana megahnya. Kemudian dipanggil dayang-dayang yang cantik-cantik. Tujuannya apa? Untuk menggoda si delegasi yang baru. Dipanggil dayang-dayang yang cantik, kemudian dipakaikan pakaian-pakaian yang bisa menggoda dia. Dipaparkan di depannya banyak daripada emas-emas dan harta. Kemudian Yazdajal ini sampai membuat singgasananya sangat mewah, didekorasi selama 10 hari. Ternyata Allah mengilhamkan kecerdikan Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus satu orang yang paling unik. Ini paling unik. Namanya Rubai. Ini orang berasal dari Arab Badui, memang pelosok sekali, ikut perang sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan di dalam kisah tersebut bahwasanya Rubai ini kalau pakai pakaian yang kasar, dari bahan yang kasar dan compang-camping, memang benar-benar Badui. Orangnya kecil, terus kemudian pakai keledai kerdil, terus kemudian rambutnya saja ikal dan keribu. Bisa dibayangkan orangnya hitam. Tapi subhanallah, cerdasnya luar biasa. Rubailah yang dipanggil untuk diutus ke istana raja. Karena sangat melihat, mungkin sudah dapat ilham dari Allah, sudah dapat sinyal dari Allah. Saat melihat ini nanti punya trik yang luar biasa dari istana raja, maka kita panggil orang yang paling unik yang dilihat oleh saat itu. Tidak lain tidak bukan, kalau secara visual, kalau dilihat ini secara fisik, yang paling unik saat itu Rubai ini. Maka Rubai ditugaskan untuk pergi berangkat ke istana raja. Sampai dikatakan ini di atasnya dia pergi, kalau seandainya orang lain pakai imamah, dijadikan imamahnya tali yang biasa narik-narik keledai itu diikat di kepalanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan di atas kepalanya ini dia nggak pakai helm perang, nggak perlu. Dia pakai panci untuk dimasak-masaknya itu dipakai kepalanya, itu semua diikat tali. Nih saking uniknya Rubai datang dengan seekor keledai yang kecil, ya. Kemudian dia datang, terus tadi di bagian daripada istana tersebut sudah didekorasi dengan sangat mewah, dari pintu kerajaan sampai pagar kerajaan itu sudah disiapkan karpet merah yang luar biasa. Artinya seperti menyambut delegasi dari istana yang lain. Maka saat itu yang datang Rubai dengan keledainya, dengan pakaian yang compang-camping begitu datang. Maka saat datang di awal pertama kalinya, Rubai ketika sampai di depan Rustum, maka Rustum mengatakan, "Wahai Rubai, engkau ketika bertemu dengan kaisar nanti hendaklah menunduk dan bersujud." Artinya di briefing dulu sama Rustum. Kata Rubai, "Saya hanya mau bersujud kepada Allah, Tuhan saya. Agama kami tidak memerintahkan untuk sujud kepada manusia. Kamu harus sujud." Saya tidak mau. Maka mereka bikin trik. Ini bagaimana si Rubai ini bisa sujud? Maka saat itu Rubai datang dan memang benar-benar tidak mau sujud. Hal yang sama dikatakan oleh Rubai, "Wahai engkau yang mengaku
prinsip yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Ini raja mengatakan, ya sudah, besok kau balik lagi. Rubai balik. Besok ditugaskan lagi datang. Nah, uniknya saat itu, saat kedatangan kedua kalinya, maka sudah disiapkan nih amunisi yang paling ampuh. Dayang-dayang disuruh keluar yang tadinya cantik-cantik, kemudian harta sudah disiapkan di depannya, dan kemudian Rubai disuruh masuk dari sebuah pintu yang kecil. Memang sudah disediakan oleh mereka supaya Rubai setidaknya kalau tidak mau sujud, jalannya harus nunduk. Jadi pintunya dibuka setengah supaya Rubai nunduk. Saat itu apa yang dilakukan Rubai? Kecerdasan yang luar biasa. Allah menakdirkan kecerdasan luar biasa kepada Rubai. Datang Rubai dengan keledainya. Alih-alih daripada Rubai datang menunduk, apa yang dilakukan? Rubai berbalik belakang, menyeret keledainya lewat belakang, maka dia masuk dengan punggungnya, pantat duluan. Saking pintarnya Rubai. Artinya dia tidak mau menundukkan kepalanya ke depan Kisra. Yang ditundukkan apa? Bahkan punggungnya sampai dengan pantatnya, terhina. Sudah. Apa yang dilakukan oleh pasukan ini? Maka yang dilihat, wah, ini seharusnya sudah dicincang mati nih. Cuman karena mereka punya tujuan yang khusus, ya, artinya mereka sudah dilepaskan, sudah biarin saja, biar. Datang Rubai di depan Kisra tersebut. Hal yang sama disampaikan, ya, ayo beragamalah, terus kemudian kalau tidak kita perang. Apa dikatakan Kaisar? Wahai engkau yang diutus, coba lihat apa yang kami paparkan kepada kalian, apa yang kami perlihatkan kepadamu, ini akan kami kasih semuanya kepadamu, dan engkau bisa menikmati dengan pemimpin kalian. Ya, Rubai ketika berjalan, ya, sengaja dia letakkan di bagian sendalnya itu beling-beling kaca, benda-benda tajam, supaya apa? Itu apa yang dijalani nanti, setiap karpet yang dia datang, yang dia pijaki, semuanya hancur, terbelah-belah semuanya. Memang pengen dibuat rusak oleh Rubai. Nggak ada apa-apanya di mata dia. Istilahnya ini orang dari suku Badui, orang yang polos, disuguhkan wanita-wanita yang cantik seperti itu, tidak bergeming. Kan perlu saya, ngapain? Di kota saya nggak pernah saya jadi seperti ini. Tidak bergeming sama sekali, tidak ingin melihat sama sekali. Di jalan aja dia, fokus dia, membawa amanah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setelah ditawarkan harta, coba lihat dayang-dayang ini, kami berikan semuanya, silahkan kalian nikmati dan lain sebagainya. Dipikir ini tergoyahkan. Ternyata dilihat ini orang yang penuh dengan jompang-camping. Dikatakan kalau tidak kita perang sampai habis cara yang difikirkan oleh Kisra dan Rustum. Saat itu Kisra mengatakan, ya sudah, kalau begitu berikan waktu saya 30 hari, ya, untuk mendiskusikan soal ini. Apa yang dikatakan oleh Rubai? Wallahi, demi Tuhan yang saya sembah, ya, saya tidak pernah diberikan kesempatan oleh Nabi saya dahulu untuk memberikan kesempatan toleransi untuk orang lain untuk mengekspansi Islam selama lebih daripada 3 hari. Waktu kalian cuma 3 hari saja. Datang ke musuh istana yang megah di depan Kisra, berani-beraninya bilang ngancam lagi. Benar-benar kuat, kokoh sekali imannya. 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari sudah kau siap-siap mati. Istilahnya begitu. Kalau tidak, ya kepala melayang, kata Rubai. Oke, kalau begitu kami tidak akan nunduk pada kalian, kita perang. Akhirnya deal-dealan perang. Rubai balik, ya, menyampaikan 1-2 hal. Dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya apa? Sudah seminggu kemudian, sudah terlewati 3 hari, kemudian seminggu, lihat tidak ada informasi apa-apa, tidak ada surat yang dilayangkan oleh Kisra. Berarti benar, ini Madain dan sekitarnya harus memang benar-benar kita musnahkan. Datang saat mendekati kepada Madain, dan saat itu berkemah di perkemahan itu
Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus 2 orang. Artinya yang di bagian Kisra pun mereka sudah mengutus, sudah merencanakan peperangan yang luar biasa, mengutus pasukannya yang sangat besar dan sangat lebih banyak daripada kaum muslimin. Saat itu, singkat cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus 2 orang. Yang pertama Amir, yang kedua Tulaihah. Nanti ada bab khusus yang menceritakan tentang Tulaihah. 2 orang ini datang jalan kaki untuk mengintai berapa banyak pasukan, dan ini penting ketika di dalam medan perang. Mengintai jumlah pasukan musuh itu sangat penting. Saat itu dilewati beberapa perkampungan, ternyata tidak berujung. Dari kepala sampai ekor ini pasukan tidak berujung. Banyak sekali. Di wilayah satu perkampungan yang dilihat dihitung. Kenapa? Tulaihah dan Amir ini punya kecerdasan luar biasa. Melihat satu kelompok begitu saja dia sudah bisa memprediksi di berapa pasukan, dan jarang sekali meleset. Kalau meleset pun hanya beberapa orang saja. Tuh, kecanggihan orang-orang dahulu yang gak kita punya sekarang. Kemudian datanglah Amir dan Tulaihah ini jalan kaki, melihat, menyelinap, menghitung hari demi hari, tidak berujung, dan mereka tidak mendapatkan puncaknya mana. Dihitung dari kampung pertama 70.000, ternyata memang sudah disiapkan pasukannya. Kemudian dilihat di kampung kemudian 70.000, dilihat lagi 70.000. Ada 4 kampung dilewati, sampai keempatnya baru dia selesaikan, dan itu dia habiskan waktu hampir seminggu untuk mengikuti ini panjangnya dan banyaknya pasukan ini. 70.000 sampai terkumpul 280.000 pasukan. Luar biasa. Lawan hanya 30.000 saja. Nah, ternyata saat itu Amir mengatakan kepada sahabatnya Tulaihah, sudah kita dapatkan informasi, kita balik kepada sana. Kata Tulaihah, saya pantang mundur ketika melihat musuh. Terus ngapain? Kita lawan. Amir sambil tersenyum mengatakan, engkau pusingnya, istilahnya begitu. Istilahnya kalau kita zaman sekarang, engkau gila. Kita berdua lawan 70.000, kenapa tidak? 280.000, kenapa tidak? Kita lawan mereka. Wah, luar biasa. Keteguhan bagaimana kokohnya, ya, semangat luar biasa seorang sahabat Tulaihah. Tidak, kau takut nih. Kalau kau takut, kau di sini, aku yang lawan mereka semuanya. Bukan takut, kita kan punya amanah, disuruh sama pemimpin kita untuk membawakan informasi. Nanti kalau kita mati di sini, siapa yang membawakan informasi ke sana? Ya sudah, kau di sini aja, banyak cakap. Kau di sini aja, biar aku aja yang serang. Tanpa mikir panjang, Tulaihah benar-benar di saat malam tiba, Tulaihah datang dengan penuh triknya. Apa yang dilakukan? Dia masuk, orang-orang penjaga yang satu dicincang sama dia. Dan kemudian mereka sudah beristirahat, raja-raja sudah beristirahat. Dari awal kampung sampai akhir dia rusakkan, dia bikin onar luar biasa. Dia rusakin semuanya kemah-kemah mereka, dicincang habis semua tali-tali pengikat kemah itu, artinya ambruk semuanya. Hampir semuanya ambruk, benar-benar dibuat kacau sama mereka. Apa yang dipikirkan oleh pasukan Rustum? Wah, ini kaum muslimin sudah datang di tengah malam seperti ini. Akhirnya mereka kocar-kacir di tengah malam yang gelap itu. Dikira banyak orang sudah datang, satu orang yang mengacaukan. Sampai ke istana Rustum, ke wilayah tempat Rustum, perkemahannya Rustum. Akhirnya semuanya dikacaukan juga, dan dia dengan cepat bisa ngambil satu kudanya Rustum yang disiapkan dengan baju perang dan sebagainya. Akhirnya diambil sama dia dan dibawakan kepada Amir. Mereka sudah kalah, aku bawa ghanimah ini. Wah, luar biasa. Sampai Amir mengatakan, hebat kau. Padahal itu triknya. Akhirnya mereka pulang, kan perjalanan jauh, berbulan-bulan. Padahal memang niatnya Tulaihah pengen ngambil kendaraan saja, tapi dia bakar semangat Amir. Akhirnya dia Amir naik ke punggungnya. Akhirnya mereka pulang sampai membawakan berita tersebut. Tapi ini musuh sudah kocar-kacir duluan.
Artinya ancaman pertama, gertakan pertama dia dilakukan oleh Tulaiha sampai kepada saat-saat pun mengikuti mengacungkan jempol kepada Tulaiha. Ada bab khusus yang kita bahas Tulaiha. Ini luar biasa pasukan-pasukan kaum muslimin. Maka saat itu Tulaiha Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mendapatkan berita komplit. Pada hari Sa'ad sudah mengarahkan pasukannya, dan ini formasi yang sangat unik diatur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecerdikannya luar biasa, belum pernah terjadi perang seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatur peperangan, mengatur barisan sampai 6 kelompok barisan. Kelompok pertama dijadikan sebagai ujung tombak. Ini terdiri dari orang-orang memang pasukan yang terlatih, pasukan terlatih. Karena dia bisa mengumpulkan mana orang-orang yang punya skill dalam peperangan, mana orang yang untuk mendata, mana orang yang untuk memprediksi, mana orang yang memang ditugaskan untuk logistik, mana orang yang ditugaskan untuk sebagai ahli penterjemah dan lain sebagainya. Sudah disiapkan semuanya, didata semuanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Istilahnya peperangan saat itu pasukannya dalam gaya berperang itu sudah upgrade pada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sudah punya trik yang jauh lebih canggih dengan peralatan yang sederhana. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas meletakkan di ujung tombak pasukan terlatih. Kemudian di barisan kedua dan ketiga ini disiapkan sebagai sayap kanan dan sayap kiri, masih terdiri daripada pasukan terlatih. 3 kelompok ini khususnya tujuannya untuk menyerang, Istilahnya kalau pemain bola itu striker, 3 kelompok ini. Kemudian barisan keempat ini ditugaskan untuk mengintai. Jadi barisan keempat, kelima dan keenam itu mereka tidak menyerang, berjalan hanya lambat saja. Tapi barisan keempat, kelima ini terdiri dari orang-orang yang memang cerdas secara akalnya, bisa memahami bahasa Persia. Artinya mereka bisa mengintai, dan mereka bahkan di dalam riwayat dikatakan ditugaskan untuk memakai baju yang hampir sama seperti baju pasukan musuh. Nah, untuk apa? Supaya agak-agak sedikit berbaur dengan mereka. Dan mereka ditugaskan untuk tidak berlari. Mereka berjalan saja di belakang. Dan ada bagian ekor juga sama. Tugasnya hanya untuk mendata. Nah, berapa pasukan nanti yang mati, semuanya didata sama mereka. Punya tugas-tugas khusus yang diatur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak pernah sebelumnya punya trik yang seperti ini. Nah, singkat cerita, ketika hari-hari terjadi dan kemudian perang berkecamuk, pasukan Rustum ini Kisra nggak ikut perang. Kisra itu dimadain. Dia hanya nunggu informasi. Dia percaya bahwa Rustum pasti akan memenangkan perperangan ini karena Rustum tidak pernah kalah. Maka saat itu Rustum membawa pasukan gajah, pasukan onta, pasukan kuda dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin? Sampai beberapa hari setelah perang hari pertama, artinya berhari-hari terjadi perang itu. Perang pertama, hari pertama terjadi, sudah berkecamuk, hari kedua terjadi, hari ketiga terjadi. Bahkan dikatakan dalam riwayat peperangan tersebut menjadikan syuhada saat itu syahid daripada sahabat-sahabat Nabi sampai 10.000, sepertiganya hilang, tinggal 20.000. Dan hari setelah hari berikutnya sampai semuanya pasukan Rustum itu kalah. Bahkan dikatakan merupakan trik yang luar biasa yang dibuat oleh Sa'ad. Mereka melihat ini unta-unta ketika berhadapan dengan gajah takut, karena unta tak pernah lihat gajah saat itu di Jazirah Arab. Maka mereka takut. Apa yang dilakukan? Coba kita buat properti baru. Yang dibuat apa? Ini unta sudah ada kepalanya, maka ditambahkan kayu di atasnya, dibuatlah dengan sorban dan lain sebagainya, dihiasi, dekorasi, maka diletakkan bagaikan unta punya 2 kepala. Pernah dilihat oleh gajah yang seperti ini. Akhirnya apa dikatakan? Ketika masuk di medan perang, melihat ada unta yang 2 kepala, ini semua pasukan bergajah lari. Gajah sama seperti Raja Abraham. Kalau ada satu pemimpin gajah yang takut, maka semuanya akan takut. Ini pemimpin gajah yang paling besar ketika melihat di gajah berhadapan dengan unta yang seperti ini, kabur lari. Semua gajah lari. Berhasil. Padahal ini percobaan.
Siapa tahu berhasil, bismillah aja kata Sa'ad. Benar-benar berhasil. Nah, sampai trik-trik yang seperti itu dibuat oleh Sa'ad, sampai akhirnya singkat cerita ini pasukan 280.000 musnah semuanya. Luar biasa. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu setelah kalah Rustum dan lain sebagainya, tinggal satu kota dan ibu kotanya Madain, maka peperangan dan mereka berhasil, dikatakan berhasil untuk mengekspansi, bisa menjatuhkan raja di istananya. Nah, ada beberapa kisah yang terlewatkan ya. Ketika datang Urbangi tadi ya, saya lupa menceritakan apa yang diperbuat oleh Raja Kisra tadi Yazdajal ya. Di atas kepalanya dia perlihatkan satu mahkota yang begitu besar. Bahkan mahkotanya tersebut harus diturunkan dengan rantai. Artinya diletakkan melayang di atas kepalanya. Padahal melebihi dari kepalanya. Memang bisa dikatakan satu ruangan ini mahkota besar ditampilkan. Hanya diletakkan untuk sebagai keagungan Kisra. Dan diperlihatkan satu gelang. Gelang tersebut sudah pernah disabdakan oleh Nabi SAW pada masanya. Ingat ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah dan dikejar oleh satu orang namanya Suraqah bin Malik yang terperanjat kudanya di dalam gurun pasir. Nabi pernah menulis surat dan menanyakan kepada Suraqah bin Malik, "Wahai Suraqah, kalau engkau masuk Islam, bagaimana pendapatmu seandainya engkau pada satu saat nanti memakai 2 gelang Kisra yang mewah?" Maka Suraqah bin Malik tidak pernah terpikirkan saat itu. Padahal sudah pernah disabdakan oleh Nabi SAW. 2 gelang ini dipakai oleh Kisra. Ini gelang terbuat dari emas dan tebalnya luar biasa. Kalau dipakai dikatakan hampir menutupi setengah lengan. Wah, besar sekali dan emasnya luar biasa. Maka saat itu inilah yang dilihat oleh Rubai ya. Tapi Rubai tidak terperanjat dan dia menceritakan itu kepada pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sudah terjadi peperangan pertama, kita lanjut. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengerahkan sisa dari pasukannya sekitar 20 ribuan untuk melewati, dan saat itu harus melewati satu sungai untuk sampai kepada satu kota Madain ya, ibu kotanya tersebut. Dan sungai itu sudah dekat dengan istana raja. Seandainya orang-orang yang di atasnya, artinya di atas kota Madain itu sedikit di atas perbukitan, dan mereka kalau melihat sungai tersebut bisa melihat daripada jendela-jendela rumah mereka. Apa yang dilihat publikan itu luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di depan sungai tersebut melihat bahwasanya ini tidak mungkin kita lewati ya? Karena sungai yang airnya begitu deras, bahkan diceritakan saking derasnya sambil timbul buih-buihnya, memang deras sekali. Tidak ada jalan lain ya, sampai kapal-kapal mereka, kapal-kapal tadi yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagiannya sudah ditinggalkan jauh sekali, sebagiannya sudah dibakar bahkan. Artinya kalau untuk balik ngambil kapal tidak mungkin kan, jauh sekali. Maka caranya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan apa? Ya sudah, kita turunkan semua kuda, kemudian apa yang kita bawa sekarang, kuda, mungkin ada beberapa gajah-gajah dari harta rampasan perang yang dibawakan, kemudian onta-onta, kita seberangi saja. Kalau seandainya kuda, gajah hal biasa, dia lewatin sungai biasa, ini onta. Dan saat itu mayoritas pasukan kaum muslimin beronta kendaraannya. Maka saat itu bismillah, tawakkalna 'ala Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberang seluruh pasukan-pasukannya memakai onta. Dan saat itu Allah mengilhamkan kepada onta tersebut. Onta padahal tidak pernah melihat air sederas itu di Jazirah Arab, tidak pernah nyeberangin sungai ya. Maka dia menggerakkan onta-onta tersebut bisa meletakkan kakinya seperti bebek berenang. Artinya memang benar-benar bisa. Sampai-sampai dikatakan saat melihat saat cuplikan itu kagum. Ternyata luar biasa.
Yang terjadi di tengah ketika menyeberangi sungai tersebut, tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada psikologisnya kaum muslimin. Mereka sudah berbicara seperti hal yang biasanya. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita nanti datang ke Madinah, sampai di Madinah apa yang kita katakan luar biasa gitu. Artinya sudah berpikir, nggak ada khawatirnya sama sekali. Padahal harus begitu terjang. Mereka melewati dengan santai, sambil berbicara, sambil ngobrol. Akhirnya berhasil melewati satu sungai yang luar biasa ini. Ketika cuplikan itu dilihat orang-orang Persia dan Kisra di bagian di jendela-jendela rumahnya, Kisra sudah tahu. Apa kata Kisra? Ini yang datang kepada kita bukan pasukan dan terdiri dari pasukan manusia, mereka jin semuanya. Gak mungkin, mustahil, gak masuk akal. Ini jin semuanya, semuanya selamatkan diri, keluar, dan dulu kita keluar dari, lebih baik daripada kita mati, kita keluar sudah. Akhirnya mereka karena saking takutnya baru melihat cuplikan itu, baru belum datang sudah kosong kota Madani, udah pada kabur semuanya. Jadi kaum muslimin datang ke kota Madani, tinggal ngambil harta-harta rampasan perang, mereka sudah kabur semuanya. Termasuk Kisra yang saja sudah kabur, gak tahu kemana. Maka saat itu mereka bawa pulang dengan banyak harta, dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, dan membawakan harta itu kepada khalifah mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Dan ketika itu khalifah mengatakan, Umar sampai mengatakan, memang mereka orang-orang Persia ini sudah tergelabui dengan gelapnya dunia. Banyak sekali. Dan harta-harta itu dibagi-bagikan, ghanimah-ghanimahnya itu semuanya dibagikan. Kaum muslimin saat itu punya ghanimah yang sangat banyak, dan bisa mengatakan itu Madinah saat itu setelah perang Persia, bisa kita katakan itu jadi era baru. Setelahnya, sebelumnya mungkin ekonomi negara kecil, sekarang benar-benar terlipat gandakan menjadi hampir 20 kali lipat. Begitu banyaknya ghanimah, sampai satu gelang itu di tangan Umar bin Khattab. Teringat Umar bin Khattab pernah mendengar sabda Nabi SAW. Saya pernah mendengar yang berhak memakai dua gelang ini hanya satu orang, panggil Suraqah bin Malik. Akhirnya Suraqah bin Malik, apa yang dikatakan? Wahai Suraqah, ingatkah engkau dulu ketika bersama Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan dan melayangkan surat untukmu apa? Benar ya Khalifah, dulu Nabi pernah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya dua gelang Kisra nanti engkau pakai? Saat itu surat yang disimpan oleh Suraqah bin Malik diperlihatkan kepada semua orang di kota Madinah. Sampai-sampai orang kota Madinah saat itu nangis, terharu, ingat kepada Nabi SAW kembali. Maka saat itu diberikanlah dua gelang ini yang berhak dipakai oleh Suraqah ibn Malik. Ini Suraqah bin Malik saat itu tidak ikut peperangan, dia punya urusan yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin. Dan Suraqah bin Malik mendapatkan ghanimah dua gelang dan lainnya. Nah, ini adalah bagian daripada bukti yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu, singkat cerita, saat Ibn Waqqas berhasil menaklukkan kota Persia di tangannya, yang dikomandoi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di akhir ayatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas hidup dengan harta yang banyak sekali di masa-masa tuanya. Dan kemudian saat menjelang tutup usianya, saat sudah sakit-sakitan, saat mengatakan kepada keluarganya, tolong nanti meskipun kita punya banyak harta, nanti tolong kalau saya meninggal maka kafarkan saya dengan kain wol. Kain wol ini kain yang pertama dia pakai dengan Nabi SAW di perang Badar. Artinya selimuti saya dengan dengan baju pertama yang saya kenakan, menemani Nabi SAW di kancah perang Badar. Nah, itu wasiatnya. Maka benar saat tutup usia dan kemudian dibungkusi jasadnya dengan dikafani dengan kain wol tersebut. Itu yang dapat kami paparkan pada pagi hari ini. Kita lihat bagaimana seorang Sa'ad bin Abi Waqqas punya sifat skill leadership yang luar biasa, bisa mengomandoi satu pasukan. Yang saya bisa mengambil pelajaran dari sini bahwasanya ketika saya membaca cerita tersebut, bahwa hampir semua
semua kalau bisa dikatakan sahabat-sahabat Nabi yang pernah dengan Nabi terbentuk jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Meskipun secara lahir seperti ini tidak pernah memimpin satu pasukan apapun, tapi kalau sudah diberikan amanah, ini bisa loyalitas dan bisa berpartisipasi dan bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik. Kenapa? Di dalam hatinya Al-Quran. Bahkan dikatakan ini yang bagian-bagian ekor dari pasukannya sambil mengintai, ternyata yang dibacakan adalah saat mengamanahkan kalian pasukan di belakang, bacakan Al-Quran surah Al-Anfal sepanjang peperangan. Maka dibacakan surah Al-Anfal semuanya di bagian-bagian baris belakangnya. Luar biasa. Ada yang baca surah Al-Anfal, ada yang memberikan motivasi dan lain sebagainya. Jadi sudah komplit, sudah triknya sangat bin Abi Waqqas luar biasa. Nanti secara lengkap ikutin ya, atau siapa saja yang buku-buku sejarah yang menceritakan lebih komplit terkait dengan perang Qadisiyah. Nah, jadi ada sebenarnya serial-serial khusus yang membahas tentang peperangan-peperangan kaum muslimin dahulu. Nah, maka itulah yang dapat kami ambil ya, bagian hikmah daripada apa yang kita paparkan pada pagi hari ini. Semua sahabat-sahabat Nabi ya, bukan hanya jago di atas sajadahnya ya, memang sangat tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan perintah Rasulnya, tapi kalau di medan perang ya, punya jiwa kepemimpinan luar biasa. Di medan perang punya jiwa kesatria yang luar biasa. Inilah iman yang terbentuk pada generasi sahabat yang bisa dikatakan memang generasi sahabat tidak ada yang bisa menandingi. Ini generasi terbaik kata Nabi. Setelahnya baru generasi setelahnya baru generasi setelahnya, baru kita sekarang ini. Maka siapapun lebih hebat di generasi kita sekarang tidak bisa mengalahkan generasi terbaik di masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan lain sebagainya. Begitulah yang dapat kita paparkan. Semoga bisa bermanfaat pada pagi kita hari ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tangki sambil lengkap. Silakan Pak Fazil di surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Dan surah At-Tariq.
Main Al-Qari'ah ya. Sekarang dia Yang al-alaq ya. Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. Alaqa itu semuanya qalqalah. Qaf. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان Kalla, coba perhatikan. كلا innal insana la yatgha. كلا innal insana la yatgha an arra'a istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idha salla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantah lanasfa'a bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'a. Lam yantahi lanasfa'a bin nasiyah.
lan nasfa'an bin nasiyah kalla la illam tahi kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'ahu dua-duanya panjang. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Nanti Pak Masuri biasakan ketemu dengan huruf-huruf qalqalah dipantulkan, ya, itu yang kurang. Jangan kecil, memang ada pantulan tapi kecil, tapi besarkan dengan suara. Jadi bukan hanya itu qalqalah semua yang qalqalah itu ada berapa hurufnya? 5. Ketemu ba, ketemu jim, ketemu dal, kemudian qaf, kemudian ta. Ini 5 huruf. Kemudian ada, ya, ketemu jim aja, ketemu qa aqa, ketemu qa aqa. Nah, ini 5 huruf yang harus dipantulkan. Nah, kalau dia ketemu di tengah-tengah, misalnya kayak tadi iqra, itu kan di tengah, maka kalau di tengah pantulannya kecil. Jadi maksudnya pantulan kecil bukan suaranya yang kecil, bukan pantulan yang kecil, tapi yang kecil itu adalah pantulan seakan-akan dia ada berharokat, antara sukun dan harokat. Jadi kalau kita baca iqra bukan iqra, salah. Iqra salah, itu udah qalqalah besar namanya. Qalqalah kecil iqra, jadi seakan-akan mengalir. Kalau dia berada di belakang, misalnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini baru di belakang. Di belakang maksudnya apa? Kita wakafkan, kita berhenti, maka dia ada huruf qalqalah di belakang yang harus kita pantulkan. Pantulan ini lebih besar. Khalaqa itu baru besar. Jadi sampai keluar kata qa, be, te, qa. Nah, itu pantulan besar. Nah, misalnya nanti lagi iqra wa rabbukal akram. Iqra bukan iqra, itu salah. Nah, itu pantulan yang besar. Begitu juga di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu be. Kenapa? Karena pembahasan, karena pantulannya besar. Qalqalah besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatuluhum haitsu saqitum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي hadi itu bacanya minal hadi فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك bukan nusuk ففدية من صيام أو صدقة أو nusuk nggak pakai ini pokoknya ya? pakai enggak, bukan kokolah itu tapi hamas nusuk. Nah, Fafidayatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ak dikit aja, apa dasisnya dikit, ak
Ak. Itu kha. Ak. Ak. Jadi enggak jangan jadi tenggorokan akho enggak. Ak dikit aja. Au nusuk. Fa'fidiyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallah. Mantap, bisa terus bisa. Tastaqsimu bil azlam. Zalikum fisqa. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Famanir turrofi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum
Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sudah mulai itikaf, Pak? Tadi malam saya belum sempet, soalnya Abbas biasa ketemu ayah saya dulu malam. Semalam malam 19 kan? Kalau 21 kalau Muhammadiyah udah 20 kan. 21. Iya, maksudnya kalau di Saudi kan sudah 20 nih. Iya kan? Hari ini 20, kita baru 19 hari ini ya kan? 20 20 puasa. Pak. Kalau yang pemerintah sekarang Ya 20 puasa. Hari ini. malam 20. Kalau pemerintah apa nih hari ini? Hari ini 20 puasa. Hari ini 20. Ya, Kemarin nanti 19. malam 21 nanti malam. Maghrib 21. Nanti malam Kalau 21. pemerintah. Iya. Nanti malam 21 kalau pemerintah. Iya. Maghrib 21. Kalau kemarin maghrib 21 kalau Muhammadiyah. Muhammadiyah kemarin. Itikaf tidak? Rencananya, tapi antara nanti malam sama malam besok saya rencanakan karena habisin barang-barang di rumah itu udah rapi, urusin itikaf rencananya begitu. Nah, saya milih rencananya di malam ganjil. 21 nanti malam berarti. Iya. Iya. Lalu Ustaz mulai Kalau puasanya itu pemerintah. yang Muhammadiyah itu pemerintah. Pemerintah. Oh, pemerintah Iya, baru ntar malam. ini ganjilnya. Malam ini. Hmm. Tapi maksudnya saya ngelihat nih di Saudi kan ikut pemerintah ya, maksudnya ikut sama seperti Muhammadiyah kan, Seperti Muhammadiyah biasanya. duluan 1 hari ya. Iya. Kalau di sana langsung pindah tadi. Iya, nanti saya lebih duluan puasa telat duluan lebaran. Di sana 1 hari sebelum kita lebarannya. Belum tahu kalau di sini kan belum tahu kan. Iya. Biasanya jadi sih sama ya. pengalamannya kalau beda. Awalnya awalnya sama. Tapi Jadi hitungannya gitu. emang hari ini 21 ya. Saya ngitungnya kayaknya sepertinya ini baru 20. 19 hari ini enggak? Enggak. Kalau pemerintah hari ini puasa yang ke-20. Puasa yang ke-20. Jadi malamnya besok Nanti 21. Di nomor ini video kan ada di nomor videonya itu kan nomor tanggal. Ada ya? Tanggal itu. Iya. Kemarin ya, 17 itu kemarin kita Kemarin 19 kan 20. 17 di hari apa itu, Pak? Hah? Kita bahas tentang Badar. Minggu. Minggu ya? Minggu. Senin, Selasa, Rabu, iya benar. Ya kan nanti acaranya. Enggak dong. Hari ini Selasa 17. kan? Sekarang Kalau 17 minggu berarti sekarang 19 hari ini.
Enggak, 17 itu Badar kemarin itu Sabtu kita bahas. Sabtu ya. Betul ya. Sabtu Ya. bukan Minggu. Iya, iya kan? Hmm. Sabtu Sabtu. Justru Minggu saya Senin, libur nggak bisa datang ya. Selasa. Halangan. Sabtu berarti. Ya benar Sabtu berarti pagi. Sabtu. Berarti benar hari ini 20 berarti. Ya ini 20 teman 21 kan. Terus kita gitu ingin pemerintah hari ganjilnya segini, kalau ini jadi tiap hari Lailatul Qadar dong. Iya, Kita ya. hitungannya Ini gitu. mana yang kita ikut Muhammadiyah? Jadi ya? tiap hari Lailatul Qadar. Tiap malam harus sebenarnya itikaf, jangan jadi kajian. Kita nggak tahu Lailatul Qadar Muhammadiyah atau Lailatul Qadar Dapatnya pemerintah. yang mana nggak tahu. 166. Bagus tuh, Bos. Apa storynya Pak Fidi? Kalau seandainya semua orang tahu gaji dibayar 1.000, semuanya orang ngosokin rumah tuh pasti ke masjid. 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi isnillahi waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktubun yaktumun alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law aqauna ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin In kuntum terbuka lagi, jangan terlalu tertutup. in kuntum shadiqin Masih agak actionnya ke a kita ya. Jadi jangan terlalu tertutup jadi enggak sadiqin. in kuntum Ya, shadiqin jadi emang bibirnya nggak perlu berubah. Coba kayak gitu biasa aja. In kuntum shadiqin. in kuntum shadiqin wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl langsung wa fadlil sampai enggak itu ayat
yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlim yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlim yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asa min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha
fastafahu alaikum wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa baqiyatun mimma taraka baknya pendek. wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Tasdid-tasdidnya masih harus diperhatikan dengan jeli. Tasdid. Oh, Mana yang tasdid, mana yang ditekan, mana yang ditancap. tasdid. Barakallahu fiik. Osman. Assalamualaikum. Ya. 14 mulainya apa awalnya Pak? la khaira fi kathirin Anissa kan? Imran. Anissa Bisa, kan? halaman 97 kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina
jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. In yad'una min dunihi illa innathan wa in yad'una illa syaitanan marida. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Barakallahu fiik. Besok menunjukkan 1.20. Sadaqallahul azim. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.